Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborning dalam firman satu perikop. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwasanya Engkau baik. Sampai saat ini penyertaan-Mu nyata. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, rezeki, damai sejahtera kepada kami semua yang mendengarkan, yang menyampaikan firman. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 tentang garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang bacaan ini, tentang garam, tentang terang dunia, sudah sering dibahas, sudah banyak yang membahas, sudah banyak yang memakai bacaan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dan kita akan selalu disegarkan, diingatkan kembali tentang firman itu melalui firman-firman Tuhan. Nah, dua hal yang menjadi gambaran saat ini, garam dan terang. Ingat bacaan kita, kamu adalah garam dunia. Bukan jadilah garam atau jadilah terang. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Baik, yang pertama ayat 13, kamu adalah garam dunia. Bukan jadilah garam, jadilah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya, kamu memang adalah garam dunia. Nah, garam, kalau kita ingat, kita lihat dalam keseharian, berwarna putih. Pasti itu. Jarang garam diberi pewarna. Tapi sampai saat ini, garam yang beriodium ataupun garam grosok ataupun garam apapun tetap lebih banyak yang berwarna putih. Menunjukkan kemurnian hidup. Ingat itu. Warna putih adalah menunjukkan kemurnian hidup. Berarti gereja atau saudara atau kita atau siapapun yang diperumpamakan menjadi garam ini menjadi contoh kesucian dan kemurnian hidup yang baik,
hidup yang benar. Baik melalui perkataan, tingkah kehidupan, pikiran, supaya tidak tercemari oleh nafsu duniawi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemurnian hidup itu, ketulusan, kejujuran, kebenaran, itulah yang dicontohkan oleh mestinya gereja-gereja atau orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengikut Kristus. Berwarna putih menunjukkan kemurnian hidup. Yang kedua, tentu hal yang wajar ketika garam ini sebagai pengawet. Mungkin ikan dikasih garam supaya lebih awet, dan seterusnya. Artinya apa? Mencegah kebusukan, mencegah kerusakan. Siapapun saudara atau gereja harus mampu mencegah kebusukan dan kerusakan dalam tatanan kehidupan. Oleh karena itu, fungsi garam yang kedua sebagai pengawet, mencegah kebusukan atau kerusakan. Yang ketiga, pemberi rasa. Saudara berikan rasa hidup saudara kepada banyak orang, rasa sukacita, rasa semangat, rasa keadilan, rasa damai sejahtera dimanapun berada. Sehingga masakan tanpa garam katanya hambar. Betul, anyep, tidak bisa terasa enak, kurang. 3 hal inilah tentang garam. Langsung saja yang kedua, tentang terang. Kamu adalah terang dunia. Sama, kamu adalah kamu itu, kamu sendiri itu terangnya dunia. Nah, terang dunia yang sesungguhnya memang Yesus Kristus. Yesus Kristus membawa terang. Dan Yesus adalah terang dunia. Yesus Kristus adalah terang dunia. Nanti dicek sendiri Yohanes pasal 8 ayat 12, dan masih banyak lagi yang menunjukkan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Dan konsekuensinya bahwa terang itu dapat memberikan jalan yang terbuka, jalan kebenaran, jalan yang lurus, sehingga setiap orang yang melangkah tidak tersesat, tidak menggok, dan tahu jalan yang sesungguhnya yang mesti dilewati. Karena ada jalan terang tadi, maka terang itu berguna untuk menuntun jalan setiap orang yang berjalan dalam terang tersebut. Begitu juga gereja harus memberikan penuntun jalan yang terang kepada jemaat-jemaat, kepada dimanapun gereja ada, gereja tinggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang menyaksikan ini, sungguh kita diingatkan pentingnya gereja. Yang pertama tadi sebagai garam, yang poin berikutnya sebagai terang. Nah, yang ketiga ada terang tidak mungkin bercampur dengan gelap. Gereja tidak boleh bercampur, terkontaminasi dengan kegelapan. Gereja tidak
bisa bersekongkol dengan kehidupan yang hanyut oleh zaman. Oleh karena itu, tetap harus mampu menjaga diri dengan betul-betul menjaga diri supaya tidak bercampur dengan kehidupan yang penuh kegelapan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sungguh luar biasa, saudara, saya diingatkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan ini. Dengan dikatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Di tengah-tengah masyarakat, saudara dan saya bisa bersaksi dengan kondisi apapun, supaya juga dengan demikian setiap orang lain yang melihat perbuatan kita, di ayat tadi, mereka yang melihat perbuatan kita akan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, kesaksian-kesaksian saudara di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan dimanapun saudara saya tinggal, orang yang melihat saudara, orang yang melihat gereja, orang yang melihat siapapun kita, maka firman Tuhan tadi di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah kita hidup yang baik, hidup yang benar, di mana saat ini kita memasuki bulan-bulan kebangsaan. Kita juga ambil bagian bersukacita atas kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dilewati 79 tahun ini. Biarlah saudara dan saya yang tinggal juga di bagian dari NKRI ini boleh ambil bagian di dalam sukacita, kemeriahan dalam menyambut 17 Agustus. Geliat sudah dimulai dari keluarga, pasang bendera, lomba-lomba, RT-RT, kelurahan, kecamatan lomba-lomba, baik itu lomba voli, mungkin lomba catur, mungkin lomba karnaval, gerak jalan apapun lomba, semua untuk memeriahkan 17 Agustus. Dan kita saudara ada di dalamnya. Oleh karena itu, jangan luangkan waktu sukacita ini juga. Biarlah nama Tuhan, dan berdoalah untuk bangsa dan negara. Berdoalah untuk di mana saudara tinggal. Biarlah damai sejahtera menaungi di mana saudara tinggal, saudara berada. Biarlah ternaungi oleh doa saudara, sehingga damai sejahtera di mana saudara tinggal menjadi terwujud. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan menyebutkan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, jalani kehidupan sebagai garam dunia, jalani kehidupan sebagai terang dunia. Biarlah nama Bapa di surga yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin.